Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya ke Malaysia untuk perkembangan pergerakan IHSG dan juga ada beberapa saham di sektor telekomunikasi infrastruktur dan beberapa yang di request. Pertama ada ISAT, kedua Excel, ketiga TLKM, keempat Friend, kelima ERA, keenam MTEL, ketujuh Tembik, kedelapan Tawar, ke-9 Sen, ke-10 TNCA, ke-11 ABA, dan terakhir Mari. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup terkoreksi tipis 0,19% ke harga 6.606. Kalau transaksi sampai saat ini ada di 9,8 triliun. Ternyata hijau market ya. Tutupnya di 6.619. Jadi dengan kondisi seperti ini cukup bagus karena dia bisa hijau, artinya ada rejection walaupun tipis rejectionnya ya. Tutupannya di 6619. Bagus. Ada peluang untuk mencoba menguat 2 hari ke depan lagi. Kalau tadi tutupannya di harga terendahnya atau lebih rendah dari harga kemarin, itu sinyalnya bisa uji support 6.550 dan ya semoga nggak jebol karena ini uji keempat kalinya kan. Ini pertama kali, kedua, ketiga, kalau keempat jebol bisa melorot dia tuh. Karena indikasinya sudah membentuk lower high. Hati-hati kalau dia tiba-tiba jebol ini 6.550 bisa turun juga lebih dalam kalau ditarik dari single swing high ini. Jaka 6.500 terdekat dan ya memang ada support lagi, support sandaran terakhirnya ya. Cuman ya terlalu jauh lah ya. Semoga aja bertahan lah. Hati-hati sudah pola dead cat bone tuh bisa melorot, bisa lebih dalam lagi turunannya. Jadi kondisi seperti ini bagusnya dia bisa tutup di 669 doji. Besok harus hijau atau lusa dan jangan merah lagi, jangan sampai tutup di bawah 6.600 lah ya. Lemah kalau dia tutup di bawah 6.600. Peluang besar bisa jebol 6.550-nya. Seperti itu untuk IHSG. Langsung saja ke saham pertama ada ISAT yang ditutup menguat 3,23% ke harga 8.775, tapi Bapak Ibu bisa perhatikan bid offernya sangat tipis, itu wajar kalau dia pergerakannya sangat volatil. Langsung saja ke teknikalnya, luar biasa ISAT nggak nanggung-nanggung ditembus lagi resisten 8.500-nya. Resisten semenjak kapan ya? Oh ini sih mau all time high juga ya. Kalau dilihat all time high-nya di 10.000. Sangat berpeluang karena ini double bottom-nya ini terlihat bagus dan ini Elliott Wave-nya udah selesai dan koreksi sedikit mantul lagi ke atas. Dia cuma retest neckline double bottom-nya ini di 7.500 rally lagi. Jadi ya sangat ketinggalan dan tahun ini ISAT bagi dividen cukup besar 3% dan dapat capital gain lagi. Jadi selamat yang dapat ISAT. Kalau baru tanya lagi bisa beli lagi nggak? Harga beresiko. Kecuali Bapak Ibu bisa lihat pas perhatikan sahamnya karena harus diperhatikan tuh bid offernya seperti apa, buying powernya kuat gak, baru bisa masuk. Kalau untuk swing yang nggak melihat bid offer, cuman lihat chart seperti ini ya biasanya mereka nggak masuk. Kenapa? Harga tinggi. Resikonya yang dilihat tuh resikonya dulu. Gampang profit tuh semua orang siap. Profit 1%, 2% pasti siap. Kalau sahamnya naik pun aman. Turunnya itu kalau pas beli balik ke arah turun, nah itu kan yang bingung karena jauh dari support terdekatnya 8.000, support kuatnya itu 7.500 neckline double bottomnya ini. Jadi kalau Bapak Ibu beli di 8.300 jauh kan nih, cut loss tipis 5% tiba-tiba mantul karena ya konfirmasi turunnya itu 7.500 baru cut loss kalau swing ya, karena pakai support kuat. Kalau swing pendek ya jangan, karena ya bisa area pantulan area ini nih. Area di atas 8.000 atau di atas 7.600. Itu tuh area bisa mantul dia. Jadi seperti itu ya. Untuk ISAT kemana lagi arahnya ini? Kalau dilihat volume lumayan meningkat. Kalau melihat histori sebelumnya harus lihat dari time frame weekly biar lebih rapat. Kalau polanya ini resisten kuat juga ya. 7.500, 7.600 tuh bahkan dari semenjak 2008. Sekarang 2023, 15 tahun yang lalu ditembus. Sebenarnya ya sudah terlihat 15 tahun kan dijebol dengan volume besar. Berarti itu harusnya valid. Nekat aja seharusnya beli buy on breakout 7.500, 7.600. Kalau melihat ini, nah ini gunanya analisa teknikal. Kalau cuman melihat fundamental, mungkin yang para fundamentalis
beli saat dia di bawah. Harga wajarnya di mana? Atau pas lagi beli di 2.000 atau mungkin di 5.000. Tapi ya pasti harga terendah mereka beli di bawah. Nah, kalau kita sebagai trader lihat fundamental nggak dapet tuh resistennya di mana, kan? Harga-harga psikologisnya yang kira-kira ditembus dia bisa naik kencang atau false break. Itu dengan melihat technical analysis. Masih dibilang itu halusinasi. Saya juga bingung kalau ada yang seperti itu ya. Karena ada yang aliran fundamental mengejek aliran atau yang analisa teknikal. Analisa teknikal ada juga yang mengejek. Gak bisa habis-habis ya. Kalau bisa tuh digabungkan. Biar profit Bapak Ibu bisa menggulung. Bisa menang di market. Win rate-nya. Pertumbuhan portofolionya bisa setiap bulan meningkat. Ya seperti itu. Nggak perlu adu bagus-bagusan analisa. Ya percuma. Yang kita cari di sini ini portofolio bertumbuh. Mau gimana caranya, mau jungkir balik pun nggak masalah. Mau ada yang cuman pakai bid over, pakai chart, time frame chart lebih kecil. Ada yang cuman pakai bandarmologi. Lihat broker summary-nya bisa profit ya bisa. Kenapa harus dijelek-jelekin kan? Seperti itu. Karena tujuannya sama. Jual di saat untung. Tapi kalau pertanyaannya lagi, tapi kok trader bisa jual di saat rugi? Ya itu untuk meminimalisir resiko. Karena ya tadi duit trader itu juga terbatas. Kalau menunggu lama sahamnya nggak naik-naik, kan nggak muter. Mending cut loss 3%, 5% bisa dapat di saham yang lain yang berpotensi naik gantinya. Seperti itu dengan melihat analisa teknikal, melihat peluang saham. Baik itu bandarmologi, lihat broker summary-nya seperti apa. Kalau dia lihat saham yang dia pegang broker summary-nya jelek, distribusi terus, kalau dia masih floating loss 3%, 5% atau 10%, pasti dia cut loss. Beli saham yang bisa kira-kira bawa duitnya atau mengembalikan kerugiannya sebelumnya. Ya, seperti itu ya. Jadi nggak ada yang salah di market nih. Yang salah tuh yang memaksakan bahwa ilmunya yang paling benar. Jadi sama tujuan kita masuk bursa ini cari profit ya. Seperti itu. Jadi untuk ISAT kemana arahnya? Kira-kira menurut saya bisa peluang all time high ya. Mungkin dikerek lagi sampai nyentuh all time high-nya tahun ini. Kemungkinan besar ya. Karena ya tadi resisten semenjak 15 tahun yang lalu di 7.500, 7.400 sudah ditembus dengan volume yang cukup signifikan. Jadi seperti itu. Untuk ISAT langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Excel yang ditutup di harga 2050 menguat 4,06%. Langsung saja ke teknikalnya. Excel bagus. Konsolidasinya jauh. Waktu itu saya bilang ya pokoknya jangan turun dari 1920 atau 1940 lah. Pokoknya ya itu. Pokoknya jangan turun di bawah EMA 60-nya waktu itu. Dengan EMA 20-nya. Dan dia break dengan volume meningkat. Valid ini. Seharusnya valid. Ya. Risknya kalau baru beli buy on break. Ya hitung aja lah ya. Kalau beli buy on break, cut loss-nya ya cukup dalam di bawah 1950 kalau berminat. Atau kalau dia gagal bertahan di atas 2000, out dulu juga bisa. Nah, ini pola cup and handle-nya sudah terlihat. Konsol-konsolnya bagus, ditahan kan, dijaga. Nah, ini contoh saham kalau mau naik pergerakannya yang rapi. Kadang juga ada saham yang nggak terlalu rapi ya. Tapi lihat ini kan kelihatan. Dijebolin 1920. Naik lagi, turun, naik lagi. Saat dia membentuk candle hijau, volumenya besar. Saat dia koreksi, volumenya kecil. Saat dia breakout, langsung muncul lagi volume besar. Berarti kan ada buying power. Berarti bandar juga ngerek ke atas harganya untuk Excel. Target Excel kemana? Terdekat 2200 sampai 2220. Jadi yang punya dari bawah follow the trend juga aja. Cuman jagain profitnya ya. Jangan sampai balik BP itu aja. Karena kita nggak tahu bandarnya jadi narik apa false break kan. Yang penting dijagain profit yang kita punya. Follow the trend dengan jagain profit. Seperti itu ya. Bisa pasang floating profit, auto stop loss profit, atau sesuaikan atau trailing stop. Seperti itu. Excel langsung saja ke saham selanjutnya. Ada TLKM yang ditutup di 4.150 menguat 1,46%. Langsung saja ke teknikalnya. TLKM sama masih oke. Di atas 4.000 sih mantep. Tinggal nunggu tembus 4.200 1-2 hari ke depan, siap-siap ke atas. Siap-siap uptrend, siap-siap ngejar Excel dengan ISAT. Biasanya ya bandarnya juga nggak mau kalah. Lihat Excel Telkom naik, ditarik naik juga nih. Biasanya seperti itu ya. Karena ya satu grup lah.
sektor telekomunikasi. Seperti itu ya untuk Telkom. Harga sekarang juga kalau mau disimpan jangka menengah 3 bulan, 6 bulan atau setahun ke depan juga masih oke. 4.000, kalau turun 3.800 tambah aja. Harga menurut saya masih di bawah harga wajarnya, jadi masih oke lah untuk Telkom ya. Masih oke, apalagi tutupannya di harga tertingginya 4.200 ditembus, siap-siap minggu depannya lanjut ke atas, bisa lanjut uptrend seperti itu. Telkom, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Friend yang ditutup di harga 63, menguat 1,61%. Kalau di transaksi asing belum kelihatan. Langsung saja ke teknikalnya. Friend pelan-pelan bagus, higher high higher low terus dibentuk. Dan ya udah, ini udah di reject kan, berarti nggak membentuk swing low atau higher low. Ya waktu itu kan ada di area bawah ini. Udah bertahan, udah membentuk higher high dan pelan-pelan naik, volume juga meningkat walaupun tipis-tipis tapi naik. Setiap hari tembus 65, siap-siap mengakhiri masa konsolidasinya. Trend downtrend semenjak November 2022, 7 bulan yang lalu sudah dipatahkan dengan potensi upside 80 trend ya. Besok tuh arahnya bisa peluang besar 65 disentuh Friend. Jadi seperti itu untuk Friend. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Era yang ditutup di harga 496, menguat 3,76%. Langsung saja ke teknikalnya. Era juga sudah bagus, rejection udah sip, walaupun memang nggak tembus 500 tapi aman di atas 480. Hari ini dia sempat turun tapi kemudian naik dengan volume yang cukup dengan volume yang signifikan naiknya, 2 kali lipat volume biasanya. Berarti ini valid. Candlenya sih harusnya oke, harusnya nggak turun lagi dari 480 2 hari ke depan. Dan koreksi ABC-nya sudah selesai. Kalau dilihat view lebih pendek, ini ada pola pattern flag juga. Tunggu tembus besok 500, siap-siap ke atas nih ya. Ini koreksi ABC dan view-nya juga pattern flag. Tinggal tembus, sebenarnya sih 520 tembus itu baru sinyal bagus. Tapi kalau besok bisa di atas 500 saja udah bagus. Lebih bagus memang 520 mematahkan trend downtrend dan targetnya minimal ke 600. Dari 500 ke 600 20% itu cukup bagus kalau dikasih 1 bulan ke depan. Kalau jalan ya, menarik nggak Era menarik, harusnya lanjut. Besok ada peluang hijau untuk Era. Seperti itu untuk Era. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MTEL yang masih ditutup terkoreksi 1,56% ke harga 630. Lanjut aja turun MTEL nih ya. Langsung saja ke teknikalnya. Jebol dan 650-nya jelek. Volume meningkat ya udah 4 hari turun. Kalau misalnya bertahan, kalau misalnya Bapak Ibu ada yang beli ya, kalau besok merah lagi ya lanjut turun lebih dalam ke 600. Kalau mau bagus 2 hari ke depan arahnya 650. Harus balik ke 650 kalau mau bagus ya. 2 hari ke depan atau bertahan candle hijau aja pelan-pelan tapi hijau naik membentuk higher high higher low. Bagus. Tapi kalau mau lebih bagus MTEL 2 hari ke depan, Kamis dan Jumat harus tembus 650. Itu baru rejection dan siap-siap reversal. Kalau ada 2 candle yang bagus besok dan lusa. Seperti itu MTEL. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Tebik yang ditutup di harga 2.230 menguat 1,36%. Langsung saja ke teknikalnya. Tebik luar biasa naik juga ya. Dan kondisi seperti ini dah di area resisten ya. Resisten semenjak Januari. Tembus nggak? Kalau dilihat dari volume sih kemungkinan besar tembus. Bertahan dengan target kenaikan 2400. Ini resisten selanjutnya 2440 sampai 2400. Kalau ditanya bisa beli nggak? Ya hitung-hitung aja risk rewardnya seperti apa strategi Bapak Ibu. Kalau selalu ke-trigger, kenapa banyak orang yang ke-trigger itu saham-saham pas hijau tinggi? Kenapa pas di bawah nggak beli? Karena itu tadi takut turun. Padahal saham naik itu kan bisa turun. Bahkan turunnya itu bisa lebih dalam kalau ke arah support dari titik dia pantul. Misalnya nih kan dia titik mantulnya itu di 2080 dan naik 7% apa? Kalau dia balik ke arah tuh floating loss 6% lagi. Sayang kan? Tapi memang seperti itu ya. Itulah kenapa saham ini selalu ada yang FOMO. Saya juga masih FOMO tuh. Apalagi scalping, lihat sahamnya udah cepet naiknya bisa FOMO juga, tapi tetap FOMO-nya punya plan. Kalau nggak sesuai plan turun, jual ya.
Takutnya ya tadi, kalau Bapak Ibu yang suka beli saat hijau, pas turun kan bingung, rugi waktu nunggunya. Iya kalau dia naik lagi, pas dia terus turun, nyangkut lagi, kumpul lagi, besok ketemu lagi saham hijau, ikut lagi naik lagi. Nah, jadi seperti itu. Untuk tebik sudah di area resisten, ya lihat aja dulu lah ya kemana arahnya. Kalau dia siapa tahu false break, turun koreksi, nekat ambil di area 2120 sampai 2100 ini. Di dekat EMA 60, EMA 20-nya ini. Kan EMA 20-nya ini mau cross ke atas. Nah, nanti kalau dia ada koreksi mendekati 2 EMA ini ya baru beli. Asal pas-pas di support atau lebih-lebih dikit atas, jangan sampai di tengah. Nanti di tengah beli juga. Di bawah turun lagi ke support terdekatnya kan jadi bingung. Seperti itu ya. Untuk tebik langsung saja ke saham selanjutnya. Ada tower yang ditutup di harga 1000 menguat 0,5%. Langsung saja ke teknikalnya. Tower harus bertahan masih sama 1000, jangan turun. Jadi kalau Bapak Ibu masih beli, masih bisa beli. Nah, ini candle hijau nih masih bisa beli. Memang nggak naik tinggi ya. Nanti biasanya nih, tunggu dia udah candle hijau di atas sini. Biasanya, ini kan hijau kecil nih, masih takut. Nanti kalau candlenya udah seperti ini beli nih di sini. Bisa beli nggak? Nah, di bawah ini kenapa nggak beli? Itu yang jadi pertanyaan. Takut turun. Lah, ini emang pasti naik lagi. Bisa aja dia turun nih contohnya. Nih, memang naik sekali. Tapi karena nggak ada plan kan berharap profitnya mungkin lebih besar. Nggak di TP. Malah balik BP. Syukur-syukurnya dia konsol. Jadi masih aman nggak turun lagi kan. Nah, ini beli di sini nih harusnya. Kalau yakin, nekat, risknya seperti ini aja nih. 3,5% aja. Target profit 5%. Nah, risk reward 1/1,5. Daripada beli di atas ini nih. Risknya itu 6%, 7%. Rewardnya cuma 2%. Memang candle hijau tuh memastikan buying power masih kuat. Masih berpeluang naik. Tapi kalau ada yang profit taking kan bingung. Seperti itu. Ini kumpul-kumpulin aja nih. Kelihatan kok di reject. Candle merah hijau lagi dia. Candle merah hijau lagi. Berarti dijaga. Tinggal bikin plan. Misalnya stop loss 3%. Di bawah 1000 berarti di 965 atau 970. Di bawah EMA 60-nya garis kuning ini udah targetkan kemana? Ke atas ini. Seperti itu ya. Tapi ya tergantung masing-masing lah. Kalau sukanya sama saham lagi candle hijau tinggi baru beli, boleh aja. Yang penting bisa profit. Coba Bapak Ibu perhatikan history transaksi gain loss-nya atau yang nyangkutnya. Itu kira-kira belinya pas kapan tuh? Kalau sudah terjadi berulang-ulang beli saat hijau tapi nyangkut, jangan dilakuin lagi. Coba strategi lain. Kalau masih modal feeling ya masih, saya tuh bingung cara buat support resisten. Coba beli saat merah. Ya memang harus pakai support resisten biar tahu merahnya tuh di mana. Kalau merah-merah tanggung juga bingung, pasti bisa turun lebih dalam. Memang kuncinya kalau mau trading itu harus bisa analisa teknikal. Minimal lah. Support resisten dipelajari. Gimana cara membentuk support resisten. Itu aja menurut saya ya. Seperti itu. Untuk tower langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Sen yang ditutup di harga 68. Terkoreksi 1,44%. Langsung saja ke teknikalnya. Agak rawan sih. Masih tunggu dia di atas 70 lah. Kalau di atas 70 baru spek buy. Gagal bertahan di atas 70. Di 67 tinggalin. Seperti itu aja. Atau pilih tower tebik aja. Itu yang bagus ya. Daripada Sen berharap Sen ini sama. Tower-toweran saya sih lebih beli tebik atau tower yang lagi di 1000 tuh di level psikologisnya. Itu aja. Kalau tebik kan udah naik tinggi. Tower kejar. Siapa tahu dikerek naik besok. Seperti itu ya. Tapi kalau mau Sen juga boleh. Nggak ada yang salah kok. Bisa naik nggak bisa juga naik. Seperti itu. Untuk Sen langsung saja ke saham selanjutnya. Ada TNCA yang hari ini ditutup menguat 20%. Tadi itu hampir arah ya. Satu tick lagi arah untuk TNCA. Langsung saja ke teknikalnya. TNCA ini bagus. Tadi juga saya perhatikan. Cuman gara-gara ada kegiatan lain gak memperhatikan market. Jadi dia pas tembus berapa nih tadi? 330 kalau nggak salah saya lihat tuh. Saya mau beli kalau dia tembus 330-nya ini. Ya dulu tuh ada resisten kuat. Itu saya mau beli tadi. Jadi TNCA gimana? Follow the trend yang sudah punya. Yang belum punya wait and see. Atau besok masuknya dengan cara scalping. Lihat bid offer. Bagaimana melihat bid offer time frame chart lebih kecil. Bagaimana menganalisanya. Kira-kira sahamnya kuat naik atau lemah. Bapak Ibu bisa belajar di kelas scalping Borneo Trader. Ya semoga di bulan Agustus nanti saya buka lagi. Daftar aja dulu di link tree yang ada di bio Instagram Borneo Trader. R-nya 2 di belakang. Atau di kolom deskripsi. Ya nanti saya infokan via WA.
Jadi seperti itu. Untuk TNCA kalau dia ke 330 lagi itu bisa spek buy, tunggu dia koreksi juga bisa. Ini juga bagus kok polanya. Kalau dilihat nih 320 juga bisa pakai support kuatnya. Karena itu dulunya neckline, ya bisa juga. Tapi dari 330 udah bisa mulai nyicil. Jangan takut seperti itu. Untuk TNCA apakah ini uptrend? Kalau dilihat dia sudah membentuk swing low swing high 2, harusnya nih confirm uptrend dengan target minimal ya 400 dulu lah terdekatnya ya. Itu aja dulu. Kalau saya lihat sih 400 bisa nih. Dekat kok dari harga sekarang ke 400, 10% aja sangat mungkin untuk TNCA ya. Seperti itu. Untuk TNCA langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ABA yang ditutup menguat 6,38% ke harga 100. Langsung saja ke teknikalnya. ABA sudah di atas 100, sudah titik aman pertamanya, jangan turun lagi atau kasih toleransi berapa nih? Ini diperbesar aja nih. Kalau Bapak Ibu mau ya 95. Turun di bawah itu tinggalin. Untuk ABA ya. ABA udah bagus di level psikologisnya 100, cuman takutnya sih fall tiba-tiba dibuang lagi. Koreksinya juga terlalu dalam. Jadi bisa jadi ini double bottom. Nah, jadi kalau mau double bottom harusnya ABA nggak turun dari 95. Itu aja kuncinya, nggak perlu nunggu sampai 90. Seperti itu untuk ABA. Langsung saja ke saham terakhir. Ada Mari yang cukup signifikan naiknya tadi 13,84% ke harga 74. Langsung saja ke teknikalnya. Mari udah tembus 60 dijaga dan reversal. Nah, itu contohnya ya. Kalau Bapak Ibu nekat beli di 60, jebol jual. Dan itu tanda-tanda saham tuh mau reversal tuh ya 60 itu. Kalau sudah deket 60 tuh potensi besar untuk dia loncat tinggi itu besar peluangnya. Antara dia jebol. Jebolnya pun ya tadi Bapak Ibu sudah bisa hitung risknya berapa sih dari 60 paling ke 57 atau 56, 6,5% palingan stop loss. Seperti itu aja. Jadi kemana besok akan uji 80 lagi tembus, siap-siap mencoba kembali uptrend mematahkan trend downtrend. Nah, trend downtrendnya sudah dipatahkan ya. Di 60 tuh dia patahkan dan break. Ya, semoga bertahan di atas 70. Titik aman pertamanya jangan turun di bawah EMA 20-nya itu. Garis biru untuk Mari. Seperti itu untuk Mari. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.